Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah NIM 195150016. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, kelas B1 semester 3 angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Nur Rifmah Hidayah, SE MSc. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfirda Putri Luanda NIM 1951-50027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wahyudin NIM 195150031. Perkenalkan, nama saya Melan Fiska NIM 195150019. Di video ini kami akan menjelaskan salah satu akad yang terdapat dalam akuntansi perbankan syariah, yaitu akad musyarakah. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi tentang musyarakah, pengertian dari musyarakah, bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana kedua belah pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai proporsi tanggung jawab. Kata musyarakah berasal dari kata syaraka, yusriku, syarkan, syarikatan, sirkatan yang memiliki makna kerjasama atau kelompok. Menurut DSN Majelis Ulama Indonesia, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis akad musyarakah dan juga dasar hukum musyarakah. Ulama fikih membagi akad musyarakah menjadi dua jenis, yaitu musyarakah al-milik, berarti kepemilikan bersama, di mana keberadaannya akan muncul jika dua orang atau lebih mendapatkan kepemilikan bersama terhadap suatu aset atau kekayaan. Lalu musyarakah al-qud atau akad atau kontrak adalah kemitraan yang tercipta dengan melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam pencapaian tujuan tertentu. Akad musyarakah al-uqud dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada akad musyarakah al-amal, kemudian ada akad musyarakah al-wujud, lalu ada akad musyarakah al-inan, kemudian ada akad musyarakah al-mufawadah. Lalu berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, akad musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu musyarakah permanen adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal dari setiap mitra jumlahnya tetap sampai akhir akad. Kemudian ada musyarakah menurun atau disebut juga sebagai musyarakah mutanakisah, adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra yang lainnya. Lalu apa dasar hukum untuk musyarakah? Pertama ada surah An-Nisa ayat 12 yang artinya maka mereka berserikat pada sepertiga. Lalu ada surah As-Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Kemudian untuk hadisnya ada hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang
salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap yang lainnya. Jika seseorang berkhianat terhadap yang lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang bersyarikat sepanjang keduanya saling tidak berkhianat. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian ijma, yaitu Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin tidak berkonsensus terhadap estimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari keberadaan elemennya. Saya akan menjelaskan tentang rukun musyarakah, nishab, akad musyarakah. Yang pertama itu rukun musyarakah, di mana rukun musyarakah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ijab qabul, yang kedua dua pihak yang berakad, yang ketiga objek akad, dan yang keempat nishab bagi hasil. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu nishab akad musyarakah. Nishab dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama membagi keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra. Yang kedua, membagi keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, Melan Fiska. Saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi musyarakah dan standar akuntansi musyarakah. Pertama-tama, saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi musyarakah. Akuntansi musyarakah dapat dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu sisi mitra aktif dan sisi mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola suatu usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut dalam mengelola usaha musyarakah. Berdasarkan perbedaan jenis mitra ini, Bank Syariah dalam skema transaksi musyarakah cenderung bertindak sebagai mitra pasif. Dalam pembahasan berikut, jika diasumsikan bahwa mitra aktif merupakan nasabah bank, sedangkan mitra pasif adalah bank syariah itu sendiri. Akuntansi musyarakah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi mitra aktif sebagai nasabah dan sisi mitra pasif sebagai bank. Pada hakikatnya, semua transaksi musyarakah mengenai usaha masyarakat dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Baik, kita akan membahas tentang standar akuntansi musyarakah. Pertama-tama, kita akan membahas dan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan musyarakah diakui sebagai bentuk investasi BMT. Pengukuran pembiayaan musyarakah merupakan aset musyarakah dalam bentuk kas, dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Aset musyarakah non-kas diantaranya. Aset musyarakah non-kas diukur sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar. Aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan sebelumnya.
Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktivasi non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. Biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah, kecuali ada persetujuan seluruh mitra musyarakah. Pengakuan keuntungan atau pendapatan dan kerugian musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah permanen yang melewati satu periode laporan, maka laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah. Apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba atau profit sharing, di mana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya. Dalam pembiayaan musyarakah menurun yang melewati satu periode laporan dan terdapat pengembalian atau seluruh pembiayaan musyarakah, maka laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. Apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba, di mana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya. Pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai cerita musyarakah jatuh tempo. Pada saat akad berakhir, saldo pembiayaan musyarakah yang belum diterima diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang musyarakah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Menyangkut dalam hal penyajian pembiayaan musyarakah, mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Maksudnya adalah pencatatan pembelian musyarakah dalam laporan keuangan dicatat secara rinci terkait dengan usaha musyarakah. Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi. Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan atau jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah itu sendiri. Dalam hal pengungkapan, Bank Syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang pada suatu periode tertentu. Ungkapan tersebut berisi tentang: yang pertama, rincian berdasarkan aktivasi kas atau non-kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Kedua, klasifikasi menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Ketiga, jumlah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang keempat, jumlah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah. Dan yang keenam, besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan pengisiannya untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah. Kedelapan, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah.
Kesembilan, ikhtisar yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku. Dan yang ke-10 dan terakhir, kerugian atas penurunan nilai pembiayaan musyarakah apabila terjadi. Syarat pengungkapan pembiayaan musyarakah. Mitra yang mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetap tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi pernyataan, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha musyarakah. Jika tidak ada mitra aktif, maka yang melakukan pengungkapan adalah si pengelola usaha. Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101. Baik, itulah penjelasan musyarakah dari kami. Untuk itu, semoga ilmu yang kami bagi dapat diterima oleh teman-teman dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.